Pemirsa, polisi menangkap 5 tersangka penganiaya sejumlah petugas pemakaman COVID-19 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya petugas pemakaman dianiaya karena menolak keluarganya dimakamkan di tempat pemakaman khusus COVID-19. Polisi membuat 3 laporan atas kasus penganiayaan petugas pemakaman COVID-19 di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Dari keterangan saksi dan korban penganiayaan, 5 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kelima tersangka berasal dari satu keluarga. Dan hasil penyidikan berubah menjadi 5 tersangka. Dan hari ini mereka juga kita lanjutkan untuk pemeriksaan para korban. Karena para korban kemarin baru kita mintakan visum dan belum bersedia dimintai keterangan, mungkin kondisinya masih kurang sehat. Sebelumnya keluarga pasien COVID-19 yang meninggal dunia menganiaya petugas pemakaman COVID-19 Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya di pemakaman Cilikriwut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Keluarga pasien marah karena menolak jenazah keluarganya dimakamkan di pemakaman COVID-19 karena merasa keluarganya tidak terjangkit COVID-19 dan hasil swab test belum keluar. Menurut keluarga, almarhum masuk rumah sakit dengan gejala penyakit lambung. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Puluhan warga yang menghadiri tahlilan di Tanjung Duren, Jakarta suspek positif corona. Diduga penularan terjadi setelah adanya kontak dengan salah satu keluarga yang positif COVID-19. Puluhan warga yang menghadiri tahlilan di Tanjung Duren, Jakarta suspek positif corona. Penyebaran COVID-19 ini diduga dari salah satu warga yang mengalami sesak nafas saat menggelar tahlilan. Warga yang menjalani isolasi mandiri setelah dinyatakan positif COVID-19 oleh pihak puskesmas didata dengan bantuan polisi dan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kelurahan Wijaya Kusuma. Namun warga masih mencari keberadaan 7 orang yang diduga kabur usai dinyatakan positif COVID-19. Dari 30 warga yang dinyatakan positif, 20 warga dibawa ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat. 3 warga lainnya masih menjalani isolasi mandiri. Kemarin memang terdapat satu kasus positif lagi baru yang kemudian kita tracing dan dilakukan tes swab tanggal 17 kemarin di hari Jumat. Dari 94 yang mengikuti tes swab ada 29 ya, itu yang positif COVID. Dan warga sudah ada sebagian yang sudah diisolasi di Wisma Atlet. Penyemprotan disinfektan dan juga penjagaan di RW 5 Kelurahan Wijaya Kusuma, Jakarta Barat dilakukan agar penyebaran COVID-19 tidak meluas. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sejumlah puskesmas di Jakarta menggelar rapid dan tes swab massal di sejumlah wilayah. Salah satunya di wilayah Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. 50 warga menjalani tes swab setelah satu keluarga di wilayahnya positif COVID-19. Kelurahan Pisangan Baru menggelar swab tes massal kepada warga RT 11 RW 08 Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Swab tes terhadap 50 warga setelah satu keluarga penghuni kontrakan positif COVID-19. Tes massal dilakukan karena seorang warga pulang ke kontrakan meski hasil rapid test di tempat kerjanya dinyatakan reaktif. Hasil ini ditindaklanjuti dengan swab tes di puskesmas yang ternyata positif. Berdasarkan tracing terhadap keluarganya, ternyata 3 anggota keluarga dinyatakan positif COVID-19. Kini, keluarga penghuni kontrakan langsung dibawa ke Wisma Atlet. 48 petugas PPSU Pisangan Baru juga menjalani swab tes karena bertugas di permukiman warga sehingga rentan terpapar COVID-19. Jika ada warga yang positif dari hasil swab tes akan langsung dibawa ke Wisma Atlet dan tidak diizinkan untuk isolasi mandiri di dalam rumah. Rapid dan swab tes massal juga dilakukan di pertokoan Auri, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tes menyasar pedagang, petugas keamanan, pengunjung, serta warga sekitar. Petugas menargetkan 170 tes. 120 warga menjalani rapid test dan 50 lainnya menjalani swab test. Ini merupakan tes massal ke-7 di bulan Juli ini yang diselenggarakan oleh Puskesmas Tanah Abang. Beberapa pasar di Tanah Abang sudah disisir untuk mendeteksi penularan COVID-19 di area pasar. Petugas juga berkeliling area pertokoan untuk menjangkau peserta tes dan mengimbau masyarakat agar mematuhi protokol kesehatan. Hasil rapid test diinformasikan sekitar 30 menit setelah pengecekan.
sedangkan hasil swab test akan diinformasikan 3 hingga 5 hari kemudian. Dari Jakarta, Rina Nur Anggraini, Ari Nugroho, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, secara berturut-turut DKI Jakarta mencatat penambahan kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Tak terkecuali hari ini, yaitu bertambah 392 kasus. Dengan demikian, total kasus positif COVID-19 di DKI Jakarta menjadi 17.621 kasus. Kelurahan Pademangan Barat di Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara masih menjadi kelurahan dengan kasus COVID-19 tertinggi. Total ada 217 kasus positif, 170 orang sembuh dan 14 orang meninggal dunia. Kemudian disusul Kelurahan Penjaringan dengan 196 kasus positif, 141 orang sembuh dan 6 orang meninggal dunia. Kelurahan Sunter Agung di Kecamatan Tanjung Priok hingga hari ini mencatat ada 190 kasus positif COVID-19, 166 orang sembuh dan 11 orang meninggal dunia. Masih dari Jakarta Utara, di Kelurahan Sunterjaya ada 154 kasus positif COVID-19, 112 orang sembuh dan 10 orang meninggal dunia. Dan di Jakarta Pusat, tepatnya di Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, ada 148 kasus positif COVID-19, 132 orang sembuh dan 9 orang meninggal dunia. Pemirsa, setelah gugus tugas COVID-19 dibubarkan Presiden Joko Widodo, pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur akan membuat tim dengan program kerja yang sama dengan gugus tugas. Tim itu nantinya tidak hanya dari Dinas Kesehatan saja, namun juga melibatkan banyak instansi lain. Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur akan membentuk tim penanganan COVID-19 menyusul dibubarkannya Satuan Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 oleh Presiden. Menurut Wali Kota Surabaya Tri Risma hari ini, tim pengganti ini tugasnya hampir sama dengan gugus tugas COVID-19. Tidak hanya Dinas Kesehatan, banyak instansi juga akan dilibatkan. Kita tetap bentuk tim, nggak tahu namanya apa nanti. Namanya belum, Pak Sekda udah tak perintahkan untuk membentuk tim tetap supaya koordinasinya tetap sama gitu. Jadi nanti untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Surabaya yang masih tinggi, Pemkot Surabaya gencar mensosialisasikan ke warga untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti wajib memakai masker. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda. Pemirsa, duka mendalam masih menyelimuti korban kebakaran di Kelurahan Paseban Senen, Jakarta Pusat. Meski tidak ada korban jiwa, musibah ini membuat 250 jiwa harus kehilangan rumah dan harta benda mereka. Kini mereka harus tinggal di posko pengungsian, mengharapkan bantuan dari berbagai pihak. Puing-puing sisa kebakaran yang terjadi Jumat lalu di Kelurahan Paseban, Senen, Jakarta Pusat mulai dibersihkan secara swadaya oleh masyarakat. Sementara warga yang rumahnya hangus terbakar terpaksa mengungsi di gedung SD Negeri 05 Pagi Paseban. Di posko pengungsian ini kini mereka berharap bantuan mengalir untuk mereka bertahan hidup hingga dapat membangun kembali rumah yang terbakar. Kita cuma bawa diri doang waktu pas kejadian, jadi kita nggak sempat nyelamatin apa-apa. Untuk makanan, untuk kebutuhan sehari-hari kayak kasur, alhamdulillah udah ada. Sementara yang kita butuhin ya untuk pembangunan kembali rumah ini. Musibah ini mendorong MNC Peduli untuk bergerak membantu para korban kebakaran. Bantuan berupa makanan, air mineral, masker hingga baju layak pakai disalurkan untuk meringankan beban para pengungsi.
Musibah yang menimpa warga Paseban sudah seharusnya menjadi perhatian kita semua, apalagi mereka mengungsi di tengah pandemi COVID-19. Untuk itu mari bersama MNC Peduli kita berdonasi untuk meringankan beban masyarakat kecil dengan membantu mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Warga di Irak berjuang menghadapi gelombang panas yang mencapai suhu 49 derajat Celcius. Kami hadirkan informasi selengkapnya di segmen Mancanegara usai jeda berikut.